Nih, macam-macam masker dan kegunaannya. Untuk memudahkan Anda, saya ingin menunjukkan dalam format PowerPoint. Ada dua jenis masker di sini. Yang pertama, masker sekali pakai atau disposable respirator. Dan yang kedua adalah masker yang dapat dipakai ulang atau bahasa Inggrisnya reusable respirator. Ada beberapa macam standar internasional yang biasa digunakan untuk jenis-jenis masker. Saya ingin menjelaskan di sini. Yang pertama adalah untuk masker sekali pakai dulu. Yang pertama adalah standar Amerika atau disingkat NIOSH dalam bahasa Inggris. Singkatannya adalah National Institute for Occupational Safety and Health. Menurut standar Amerika, ada 3 jenis, ada 3 tipe atau jenis. Yang pertama, tipe N, tipe R, dan tipe P. Apa sih bedanya? Saya jelaskan di sini ya. Untuk tipe N itu jenis masker yang bisa menahan partikel yang ukurannya sangat kecil dalam bentuk padatan dan cairan. Namun dia memiliki kelemahan. Dia tidak bisa menahan partikel berbahan dasar minyak. Sebaliknya dengan tipe R dan tipe P, ini tipe masker yang khusus untuk menahan partikel minyak. Tipe R itu bisa menahan sampai 8 jam, sedangkan tipe P bisa menahan sampai 40 jam. Tipe N sendiri itu juga ada 3 macam, N95, N99, dan N100. N95 itu maksudnya bisa menahan partikel dengan efisiensi atau sedikitnya 95% partikel yang ada di udara. Jadi Anda sekarang tahu ya, N99 artinya bisa menahan 99% partikel yang ada di udara di dalam masker itu. Sedangkan N100 ini bukan dalam artian bisa menahan 100% juga. Namun di sini bisa dikatakan bisa menahan 99,97% partikel yang ada di udara bisa ditahan. Ya. Jadi tipe R maupun tipe P dengan persentase yang sama itu artinya juga sama. Ini contoh-contoh dari gambar masker N95. Ini gambar ini saya ambil dari salah satu sumber. Ya. Kemudian ini contoh dari masker R95. Di sini terlihat bahan yang digunakan berbeda. Dan ini adalah contoh masker tipe P95. Standar yang kedua yaitu standar Eropa. Standar Eropa sendiri mengacu kepada European Nation nomor 149. Sama dengan standar Amerika, standar Eropa juga ada 3 tipe. Yang pertama, tipe FFP1 yang artinya memiliki efisiensi atau partikel yang bisa ditahan sedikitnya 80%. Tipe FFP2 efisiensi sedikitnya 94%. Sedangkan tipe FFP3 memiliki efisiensi sedikitnya 99%. Yang ketiga untuk masker sekali pakai yaitu standar Cina atau China Standard. Yang ingin saya bahas di sini adalah tipe KN95.
Ya, tipe KN95 memiliki efisiensi sedikitnya 95%. Ini adalah gambar contoh masker tipe KN95. Kemudian untuk masker sekali pakai yang terakhir adalah masker tipe bedah atau untuk medis. Jadi menurut standar Amerika, masker khusus bedah itu juga memiliki tipe N95 yang tentunya sudah disetujui sama NIOSH, namun juga sudah mendapat izin atau keterangan dari Food and Drug Administration. Anda bisa melihat secara lebih detail dengan mengunduh www.cdc.gov. Yang kedua, masker tipe bedah atau medis standar Indonesia. Untuk standar Indonesia, masker tersebut harus sudah disertifikasi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ini adalah contoh gambar masker bedah. Tentunya ada bermacam-macam jenis. Ini hanya contoh saja. Yang terakhir, yang kedua tadi ya, yang pertama adalah masker yang sekali pakai atau disposable, dan yang kedua adalah masker yang bisa dipakai ulang. Masker yang bisa dipakai ulang ini biasanya dilengkapi dengan cartridge atau saringan. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menahan uap atau gas tertentu di udara. Ya, ini banyak digunakan di industri-industri, misalkan industri kimia dan industri yang lain. Contohnya adalah masker yang khusus tahan asam atau masker yang khusus tahan terhadap bahan kimia organik. Saat ini juga ada teknologi di mana masker bisa menahan dua-duanya. Bisa menahan uap atau gas tertentu, bisa sekaligus juga menahan partikel padatan. Dan ini adalah contoh gambar masker yang bisa dipakai ulang. Jika video ini dirasa bermanfaat, silakan share, komen, atau subscribe video ini. Terima kasih.